punya event internasional MotoGP sebenarnya. Tetapi di high season Juni, Juli, Agustus itu harusnya ada event-event bersifat nasional dan internasional. Problemnya adalah kemasan event ini saya pikir harus sinergi dan kolaborasi dari semua unsur stakeholder terkait, saya pikir, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Jadi ingin saya sampaikan beberapa hal tentang Taman Budaya ke depannya. Pertama, bagaimana Taman Budaya bisa menyatukan, bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi dengan semua unsur masyarakat, unsur seniman, budayawan, komunitas, sanggar-sanggar, sekolah-sekolah, mensinergikan antara semua kepentingan ini menjadi satu hal yang sangat penting ke depannya. Ada hal-hal yang juga secara substansi kita pikirkan, terutama masalah inovasi ya. Bagaimana ke depan karya-karya yang kita tampilkan di Taman Budaya ini bukan hanya menjadi agenda reguler dari Taman Budaya, tetapi bagaimana melahirkan inovasi-inovasi baru setiap pertunjukan, setiap pameran, setiap yang ditampilkan. Memang jujur kami sangat kekurangan pertama tim kurasi ya, tim kurator kami sangat kekurangan. Kami harapkan dan kami sudah infokan ke pusat bahwa kami membutuhkan kurator untuk kegiatan-kegiatan seni rupa ataupun seni pertunjukan. Bagaimana akhirnya semua aspek dan kebutuhan dari seniman, pelaku seni, budayawan untuk bisa tampil dan terlibat di event-event Taman Budaya itu juga menjadi hal penting yang harus kita lakukan. Dengan catatan bagaimana karya itu pertama punya inovasi, kedua karya itu memberi warna baru dan pencerahan bagi perkembangan seni dunia seni di NTB. Jadi tidak hanya mengulang kegiatan-kegiatan, tidak hanya menampilkan warna-warna yang lama, tetapi juga ada sesuatu yang baru yang akan kita beritawarkan pada masyarakat, pada penonton, pada apresian. Untuk tahun kedepannya mungkin itu arah Taman Budaya kedepannya. Karena kepentingan juga visi misi Pak Gubernur, bagaimana NTB makmur mendunia dari sektor kebudayaan itu juga menjadi harapan kita bersama. Jadi Taman Budaya harus upgrade terus ya, harus up to date terus. Bagaimana Taman Budaya bisa dikenal bukan hanya di level regional NTB saja, tetapi bagaimana Taman Budaya NTB bisa dikenal di lapisan nasional bahkan internasional. Bukan cuma lembaganya saja, tetapi karya-karya dan produk-produk yang dihasilkan oleh Taman Budaya sebagai laboratorium itu juga menjadi penting. Sehingga apa? Pilihan-pilihan kita terhadap karya-karya yang akan kita pentaskan di luar daerah maupun di luar negeri, kita sudah tersedia. Tinggal memilih yang mana. Seni rupakah, seni pertunjukankah, itu yang kita mesti kelola dengan baik bagaimana Taman Budaya ke depannya. Pertama memang kita mapping kegiatan di nasional dan internasional itu memang domain selama ini adalah seni pertunjukan. Nah, bagaimana di dalam seni pertunjukan itu ada unsur-unsur seni yang lain. Disitulah kita bisa tampilkan seni rupa, kemudian tampilkan seni-seni yang lain yang lintas seni. Itu yang akan kita lakukan, termasuk bahkan sekarang lagi trennya unsur-unsur kriya masuk, bahkan unsur fashion di dalam seni pertunjukan itu sekarang masuk. Bagaimana memadukan itu menjadi tugas sebenarnya kita ke depannya. Sehingga unsur-unsur seni bukan hanya seni pertunjukan yang bisa kita bawa keluar daerah atau keluar negeri, tetapi juga ada unsur seni yang lain. Seperti tadi disampaikan Mas Rianto Rabah, seni rupa itu sebenarnya menjadi andalan juga di NTB. Banyak pelaku seni, banyak seniman seni rupa NTB itu bahkan jam terbangnya, karya-karyanya sudah diakui di dunia internasional. Bagaimana memadukan itu, bagaimana menjahit itu, bagaimana meramu itu menjadi tugas kita bersama. Kami tetap membutuhkan teman-teman senior-senior dari unsur-unsur seni yang lain, bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi melahirkan karya-karya yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan internasional. Pasar mereka kan ini beraneka, Mas. Pasar negara Asia, negara Eropa Timur, negara Eropa Barat itu berbeda-beda. Tetapi basisnya itu rata-rata adalah tradisi. Nah, bagaimana itu kita kemas menjadi tampilan sesuatu yang baru, yang basically-nya adalah tradisi. Sebenarnya seperti itu.
Saya pikir selain momentum agenda yang sudah ada, high season misalnya di event tertentu, kemudian ada event, kita punya event internasional itu pertama ada MotoGP, ya harapannya itu menjadi satu momentum, kemudian ada Lombok Sumbawa Internasional, Taman Budaya juga akan menyelenggarakan tahun depan tuh mulai event internasional Mas, Lombok Art International Festival. Jadi kita akan memulai titik baru, titik awal untuk menyelenggarakan event internasional, mengundang orang-orang seniman, pelaku seni dari luar negeri. Paling tidak feedbacknya adalah kita mengundang mereka, suatu saat kita akan diundang oleh negara mereka untuk tampil di event mereka. Bekerja sama Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan Kemendikbud itu menjadi penting. Bagaimana kita sambut bola, kita memetakan event-event yang diselenggarakan oleh nasional seperti apa, sehingga kita bisa masuk terlibat di event-event mereka. Atau sebaliknya, kita geret mereka untuk terlibat di event-event kita. Itu yang menjadi titik pointer kita sebenarnya. Selain hanya kita punya event internasional MotoGP sebenarnya. Tetapi di high season Juni, Juli, Agustus itu harusnya ada event-event bersifat nasional dan internasional. Problemnya adalah kemasan event ini saya pikir harus sinergi dan kolaborasi dari semua unsur stakeholder terkait, saya pikir Mas. Kalau kita melihat tadi yang Mas sampaikan, memang yang saat ini menonjol di NTB itu adalah seni pertunjukan, khususnya seni tari. Nah, ketimpangan antara seni pertunjukan khususnya seni tari dengan yang lain, ini memang tanggung jawab kita bersama. Bagaimana sebenarnya seni rupa kita kedepankan besok, lusa, besok kedepannya seperti apa, sehingga event-event seni rupa itu bertaraf, bisa terangkat, ter-up to date Mas, di event-event yang kita selenggarakan secara regional. Nah, problemnya adalah bagaimana strategi itu. Nah, itu kalau tidak bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, bahkan lintas daerah, itu agak susah Mas. Kita harus bersinergi untuk mengangkat kesenian-kesenian atau materi seni yang sebenarnya di NTB tertinggal jauh dengan seni yang lain, khususnya tari misalnya. Tari ini di pasar nasional dan internasional NTB sudah luar biasa dikagumi, bahkan sering mendapat prestasi. Nah, di lain-lain nih, di seni yang lain, itu tanggung jawab kita bersama. Bagaimana bukan cuma lembaga Taman Budaya, saya pikir ya, bagaimana seniman yang bersangkutan juga mengupgrade terus karya-karyanya mengikuti bukan selera pasar, tapi mengikuti kebutuhan pasar. Sebenarnya itu strategi yang harus kita lakukan ke depannya, Mas. Untuk tahun depan kami sudah berencanakan di Renstra, kami ajukan itu untuk keluar daerah kami sudah mengagendakan tiga provinsi. Untuk luar negeri kami mengagendakan 1 dan 2, 1 sampai 2 lah, maksimal 2. Tetapi untuk melibatkan teman-teman seniman dari luar, kami juga agendakan 2 kegiatan yang bersifat nasional dan internasional. Kami mulai diinformasikan sebaiknya di atas bulan April setelah Idul Fitri. Nah, di situ kita agendakan untuk menyelenggarakan event-event yang bersifat nasional dan internasional. Sebenarnya kalau hambatan secara finance itu udah nggak kita bicarakan ya. Karena kedekatan link itu menjadi faktor utama selama ini. Kita nggak usah sungkan, nggak usah gengsi, nggak usah jaim untuk berkolaborasi, bahkan melibatkan orang-orang dari luar karena kita punya link banyak sebenarnya. Mereka tuh sangat berkeinginan itu tampil di daerah, bahkan di NTB, ketika kita mengundang saja Mas. Kita sampaikan kami punya event, bisa mengisi nggak? Tapi kami tidak punya uang. Kami bisa sampaikan seperti itu, tapi mereka menjawab, udah, nggak usah mikirkan itu. Yang penting sediakan kami tempat, kayak Wisma, kita punya Wisma. Mereka hanya butuh undangan dan dilibatkan di setiap event-event yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kendala masalah anggaran memang selalu, tapi bukan menjadi salah satu alasan kita untuk tidak menyelenggarakan event-event yang bersifat skala nasional dan internasional, Mas. Kedekatan, link kita, kerjasama kita selama ini dengan teman-teman seniman dari luar daerah, luar negeri, itu kita manfaatkan juga, Mas. Kita harus mendapatkan feedback dari mereka mengundang kita keluar daerah, keluar negeri. Bagaimana berikutnya kita mengundang mereka ke NTB untuk tampil di event-event yang ada di Taman Budaya.
Iya, iya. Paling tidak untuk mewujudkan visi Pak Gubernur, bagaimana NTB makmur mendunia lewat kebudayaan. Insya Allah tahun depan akan ada dinas kebudayaan. Bagaimana sebenarnya saya pikir ya selama ini masalah kualitas ya, kualitas pertunjukan, kualitas karya dari seniman-seniman yang ada di NTB itu sebaiknya memang gunanya Taman Budaya ini disinilah kita berkolaborasi, disinilah laboratoriumnya. Bagaimana meningkatkan kualitas kebutuhan pasar, itu yang selama ini yang jarang kita lakukan, Mas. Rata-rata mereka parsial, melakukan sendiri, mencari dana sendiri, kemudian peta sendiri ke luar daerah. Kalau saja kita bersinergi dan berkolaborasi, saya yakin kita bisa melakukan dan bisa mewujudkan mimpi Pak Gubernur bagaimana NTB makmur mendunia lewat kebudayaan. Memang selama ini kan event-event domain itu adalah yang diselenggarakan di sini kebanyakan dari Mataram, dari Lombok. Nah, itu yang akan kita perbaiki ke depannya. Bagaimana Taman Budaya bukan cuma menyelenggarakan event dan mendatangkan mereka ke Taman Budaya, tapi bagaimana tim Taman Budaya juga menyelenggarakan kegiatan di Pulau Sumbawa, Mas. Itu yang kita sudah mencoba bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman seniman, pelaku seni yang ada di Pulau Sumbawa. Dan mereka sangat-sangat kaget dengan usulan kami seperti itu. Taman Budaya ini betul, kantornya berada di Lombok, di Mataram. Tetapi event Taman Budaya kan tidak harus diselenggarakan di Taman Budaya. Bagaimana event Taman Budaya juga kita selenggarakan di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, KSB, dan Sumbawa. Sehingga apa? Ada sinergi yang terbangun. Ada rasa kebersamaan yang terus terjalin antara Taman Budaya NTB menjadi milik laboratoriumnya seniman NTB, bukan hanya Lombok, tetapi juga NTB. Itu yang coba kita lakukan, Mas. Dan mereka merespon sangat positif keinginan kami seperti itu untuk tahun-tahun ke depannya, Mas.